dugaan Anda, Mas Zaid, 400 M itu angka yang didapat Kejagung dari mana? Nah, kalau angka yang didapat Kejagung dari mana, saya rasa sih tidak berkompeten ya untuk menjawabnya. Mungkin Kejagung yang bisa menjelaskannya kalau mengenai angka 400 M dari mana. Tapi kalau yang kita terinfo berdasarkan siaran persnya Kejagung, itu adalah potensial loss yang harusnya katanya dinikmati oleh negara melalui BUMN malah diterima oleh pihak swasta. Ya kan, padahal perhitungan atau penetapan itu dikatakan actual loss atau dia dinyatakan sebagai dasar kerugian itu kan harus ada audit sendiri, dan itu auditnya kan harus khusus dari BPK mengenai si impor itu sendiri saja, itu kan harus didetailkan gitu. Jadi saya rasa kita tidak bisa ya langsung menjustifikasi ada kerugian negara tanpa ada mekanisme perhitungan atas kerugian negara yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu oleh subjek hukum yang berhak, yaitu adalah BPK gitu. Oke, kalau kemudian Mas Zaid belajar dari kesuksesan pra-peradilan dari kasus-kasus sebelumnya, menurut Anda poin-poin apa yang harus terpenuhi dan kira-kira apa tantangan terbesar tim Anda nanti ketika membuktikan bahwa prosedur penetapan tersangka Thomas Lembong itu tidak benar? Jadi paling penting itu menurut kami adalah keyakinannya Pak Thomas Lembong itu sendiri. Itu keyakinan nomor satu, itu bagi kami adalah keyakinan Pak Tom. Karena dia adalah yang dituduhkan atau yang disangkakan melakukan tindak pidana. Setelah kita bertemu kemarin pada saat kunjungan itu, kita coba bertanya sedetail mungkin sama yang bersangkutan, dan bersangkutan selalu menegaskan kepada kita, semua yang saya lakukan sudah sesuai prosedur, semua yang sudah saya lakukan tertib administrasi, adapun gitu kan, adapun hal-hal detail lainnya yang saya tidak ingat, saya pastikan saya tidak mengambil keuntungan 1 rupiah pun atau memberi keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu dia pastikan kepada kami. Jadi itulah yang membuat kami yakin untuk maju dan menguji ini dalam lembaga pra-peradilan. Kalau boleh tahu secara lebih rinci lagi, Mas Zaid, apa sih pesan dari Tom Lembong kepada tim kuasa hukum? Karena kan Thomas Lembong ini hanya satu menteri dari rangkaian sekian menteri yang kemudian ada di periode 2015-2023 dalam posisi Menteri Perdagangan ya, Mas Zaid. Jadi dia kan mungkin bagian dari tongkat estafet Menteri Perdagangan. Apakah mungkin Tom Lembong memegang bukti-bukti kuat yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dia tidak bersalah? Baik, jadi Pak Tom Lembong menegaskan juga kepada kami, dia sangat pro terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu pesan dia yang dia sampaikan yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dia tidak menerima ataupun mengambil keuntungan maupun memberikan keuntungan kepada pihak lain. Yang ketiga, dia berani agar dalam pembuktian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan yang sudah ada di kejaksaan ataupun sudah ada di penyidik untuk dibuka secara terang benderang. Mari kita buktikan apakah ada perbuatan melawan hukum dalam pengambilan kebijakan itu. Nah, itu dia siap betul. Nah, memang dia sebagai seorang profesional ini bagi dia ini etika dan kredibilitas serta integritas itu nomor satu. Jadi beliau itu sangat tertib dalam proses-proses pengambilan kebijakan yang dia lakukan selama dia menjadi Menteri Perdagangan. Baik. Saya ke Mas Diki lagi. Mas Diki, adakah catatan ICW, karena kita bicara soal bagaimana kebijakan seorang menteri kemudian bisa dipidanakan, dan dalam kasus ini dipidanakannya 9 tahun kemudian. Adakah kemudian catatan ICW ada pejabat-pejabat lain yang kemudian bisa dipidana akibat kebijakan yang bisa berjangka waktu sepanjang seperti ini, Mas Diki? Ya, sependek pengetahuan saya selama ini praktek yang demikian itu belum pernah terjadi begitu ya, Mbak Tasya begitu ya. Tapi saya coba ingin mengomentari menarik apa yang kemudian disampaikan oleh kejaksaan begitu ya, bahwa periode pemeriksaan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi impor gula ini kan sebetulnya dilakukan
dalam periode waktu 2015 sampai tahun 2023 ya, Iya. Mas Zaid ya. Sehingga Betul. tadi ICW mendesak kemudian agar penyidik di Kejaksaan Agung itu juga melakukan pengembangan kasus, khususnya untuk menemukan misalnya aktor-aktor lain yang diduga terlibat atau aktor lain yang juga melakukan hal yang sama yang dituduhkan kepada Thomas Lembong. Jadi kalau maksudnya ditanya menteri-menteri secara perdagangan lain ya, Mas Diki? Betul, karena sebetulnya kalau kita cermati kan kebijakan impor gula kristal mentah itu tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2016 sebagaimana Pak Tom Lembong itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan gitu ya, tapi juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, sehingga untuk menguraikan tadi balik lagi soal insinuasi bahwa ada politisasi itu juga bisa ditepis oleh kejaksaan dengan melakukan pemeriksaan terhadap menteri-menteri lain yang melakukan kebijakan yang sama. Oke. Natasha. Kalau kemudian kita belajar, Mas Diki, dari kasus Tom Lembong ini, apa kira-kira pembelajaran yang kemudian memang harus dipegang oleh seorang pejabat ketika mereka mengeluarkan suatu kebijakan? Iya, sebetulnya tentu ya, kalau secara umum apa yang kemudian menjadi pembelajaran dari kasus Tom Lembong ini tentu mengedepankan prinsip soal transparansi dan juga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan itu menjadi penting agar proses bernegara terutama di menteri-menteri terkait gitu ya itu bisa menjadi menjadi akuntabel lah untuk publik, kemudian bisa menilai bahwa satu kementerian itu tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan keuangan negara. Mbak Tasya. Oke, baik.